Ya, selamat sore teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga harapannya kita semua dalam keadaan kondisi yang baik. Berjumpa lagi bersama kami di ibadah virtual teman-teman. Dalam kesempatan saat ini, tak lupa mengucap syukur sama Tuhan teman-teman di dalam kehidupan ini yang senantiasa selalu membimbing kita, memberkati kita Tuhan. Nah, untuk sekarang teman-teman sekalian biar kita untuk menyembah dan memuji Dia, teman-teman, itu kami ada lagu Give Thanks yang dimana teman-teman bisa bernyanyi bersama kami, yaitu untuk menyembah dan memuji dan berterima kasih juga kepada Tuhan, teman-teman. Oke, persembahan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ya, teman-teman, kita menyerahkan hidup kita juga kepada Tuhan. Kita juga mau mengandalkan sepenuhnya berkat yang diberi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Terjumu-jumu kita umatnya untuk mengandalkan Tuhan. Persembahan lagu pujian Satu-satunya Kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ketika kita akan bersama-sama bersatu untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan, sumber hikmat, anugerahkan kepada setiap kami Roh Kudus-Mu supaya kami memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Pemuda, terambil di dalam kitab Yosua pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yosua 22 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berkata, Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka.
Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ada satu nyanyian. Kalau sedikit saja saya mau ungkapkan salah satu nyanyiannya seperti ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita. Apa yang ada dalam diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terus dilanjutkan, masa mudaku, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, masa muda berarti belajar untuk keluar dari zona nyaman. Masa muda berarti kita tinggal di luar untuk menikmati kasih Allah. Itu ada di masa muda. Jadi kalau saudara-saudara para pemuda merantau, katakanlah studi di luar kota Bandung atau katakanlah jauh dari orang tua, pasti kita bisa merasakan yang namanya susah. Tapi kita juga bisa merasakan yang namanya keberhasilan. Susah yang pertama adalah karena harus hidup dengan biaya yang pas-pasan, nunggu kiriman dari orang tua. Jadi kalau kita merantau, keberhasilan juga kita bisa renungkan seperti ini, bahwa ternyata saya sukses, saya berhasil, saya menyelesaikan pendidikan, saya bisa kerja, lalu akhirnya kita bisa mengatakan kerja kerasku, dan kerja kerasku diberkati oleh Allah. Nah, artinya ketika kita perhatikan bacaan Alkitab Yosua pasalnya yang ke-22, di sini diceritakan tentang keberhasilan pasca perjuangan dan peperangan melawan suku asli orang-orang Kanaan. Kalau kita lihat di bacaan ayatnya yang keempat, yang tadi kita baca bersama, di sini dikatakan supaya mereka pulang ke kemah masing-masing. Bacaan ayatnya yang keempat. Tapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Pulanglah ke kemah. Lalu kita lanjutkan bagian ayat yang kelima. Lakukanlah dengan sangat setia. Jadi ketika mereka pulang ke kampung halaman, ke kemah, yang dikatakan bahwa mereka harus melakukan perintah apa yang Musa sampaikan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, gerakan pemuda yang diberkati Tuhan, perintah Yosua yang dikatakan di dalam bacaan ayatnya yang kelima, di ayat-ayat selanjutnya juga disampaikan bahwa ternyata berkat Tuhan itu mereka terima dengan baik. Lalu apa kaitannya dengan kita dalam komunitas kita di gerakan pemuda ini terkait dengan bacaan Alkitab pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kesetiaan apapun bentuknya, kesetiaan yang kita lakukan apapun bentuknya, sekecil apapun, yakinlah bahwa itu punya dampak dalam perjalanan kehidupan kita untuk rekan-rekan, juga untuk diri sendiri. Ketika kita setia dalam hal berjumpa dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab, setia dengan pasangan, mungkin kalau siapa yang punya pacar, setia dengan pacar satu, bukan pacar banyak misalkan. Itu punya dampak yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Setia dengan nasihat orang tua, itu punya dampak dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, hal yang kedua adalah barang siapa setia dalam perkara kecil,
maka ia setia juga dalam perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Karenanya, saudara-saudara gerakan pemuda yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita hari ini adalah setialah untuk perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Setialah juga untuk mendengar firman Tuhan lewat ibadah online virtual pada saat ini. Setialah karena kita percaya ketika kita setia mendengar, Tuhan juga menjawab setiap pergumulan kita. Keberhasilan akan kita peroleh sama seperti yang terjadi dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel ketika Yosua sebagai pemimpin dihadirkan Tuhan untuk menuntun mereka. Tuhan memberkati kita dan kita juga akan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Setia dalam segala. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa dan kita menutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online virtual yang boleh kami lakukan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami dalam menjalani setiap tantangan yang ada di depan kami dalam perjuangan usia muda. Biarlah dalam masa muda kami selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sehingga ketika Tuhan memberikan perkara yang besar, kami pun bisa bahkan dimampukan mengerjakan setiap hal karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami juga bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami persembahkan. Pujian itu kami persembahkan karena Tuhan yang memampukan kami untuk menyembah dan memuji. Dan biarlah untuk setiap pergumulan kami, para pemuda, apapun bentuk pergumulan kami, Engkaulah sumber hikmat, sumber kekuatan kami. Baik para pengurus yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan ketika setiap pengurus juga berjuang dalam setiap studi dan pekerjaan masing-masing. Sebentar ya Bapak, kami akan kembali ke tengah aktivitas kami dengan kesibukan kami masing-masing, dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab studi kami. Tuhan senantiasa menuntun langkah kami. Dan biarlah kami menetapkan hati kami untuk kami diterangi oleh firman Tuhan dan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Bagi setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Warta PLK Gerakan Pemuda Kamis 30 Juli 2020. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Silahoy Sulaiman untuk pemberitaan firman-Nya pada hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Ibu beserta keluarga dan juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk rekan-rekan yang memiliki usaha dalam bidang fashion, kuliner atau apapun itu yang ingin usahanya dipromosikan dalam Instagram Gerakan Pemuda, rekan-rekan bisa langsung menghubungi Instagram Gerakan Pemuda melalui DM di @gpmaranatabdg. Diinformasikan kepada rekan-rekan semua bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 akan dilaksanakan ibadah HUT Pelkat Gerakan Pemuda bersama jemaat di Gedung Gereja GPIB Maranatha Bandung. Ibadah Gerakan Pemuda selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Untuk info lebih lanjut, rekan-rekan bisa melihat di Instagram Gerakan Pemuda. Selamat ulang tahun untuk rekan-rekan yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli 2020. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai rekan-rekan. Untuk info lengkap tentang kegiatan Gerakan Pemuda, teman-teman bisa melihatnya di Instagram Gerakan Pemuda di @gpmaranatabdg
Demikian Warta Pelkat hari ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati rekan-rekan semua dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa, Shalom.